Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Bapak Ustadz, dan saya sungguh sangat berbahagia karena acara ini memang bukanlah yang pertama dan beberapa kali telah terselenggara atas inisiatif yang banyak dimotori oleh sahabat saya Pak Suradi. Acara ini betul-betul memberikan makna bagi saya karena ini adalah yang pertama ada suatu acara binroh dalam satu kajian kitab yang pasti luar biasa manfaatnya. Bisa terbuka dan dibuka untuk semua keluarga besar PMP, pensiunan PT Telkom sejabodetabek. Acara yang sangat baik ini barangkali perlulah menyiapkan topik yang relevan untuk tetap merajut dari berbagai keragaman cara berpikir dalam satu kesatuan keimanan bagi seorang muslim untuk selalu bersama mewujudkan kehidupan lebih baik di negeri ini dengan keyakinan yang kuat bahwa kita bisa menciptakan kehidupan yang baik di dunia sebagai bekal kita di akhirat dalam berbagai masa sulit apapun. Semoga semua upaya kita mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala yang pada akhir kehidupan kita, kitalah jua yang akan mendapatkan manfaat dan syafaatnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bro and Sis, jumpa lagi dengan saya Makmur di channel Makmur Tour and Travel. Bro and Sis, terima kasih ya yang sudah subscribe channel saya, dan yang belum, ayo dong subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar saya tambah semangat untuk terus berkarya. Kepada para jamaah kitab secara online maupun offline, untuk tertib acara ini kembali kami mengingatkan ketika acara ini kita mulai, mohon kepada ibu dan bapak sekalian tetap hikmat ya, sesuai pesan dari pembawa acara tadi. Rumusnya kita datang, kita duduk, ya, kita diam, dan kita mencatat. Dan selanjutnya langsung saja kepada Ustadz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fayaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran kabira. Ketahuilah dengan sepenuhnya bahwa sesungguhnya Al-Quran itu selalu membimbing dan menunjukkan ke arah jalan yang paling lurus. Sekaligus Al-Quran itu memberikan berita gembira
janji yang tidak pernah diingkari, bahwa orang-orang beriman yang aktif melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, aktif melakukan hal-hal yang produktif, amalan-amalan yang sholih, bahwa bagi mereka berhak mendapatkan kompensasi, upah, salari, pahala yang amat sangat besar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Rasulullah bersabda, orang yang terbaik adalah orang yang mampu memberikan kebaikan-kebaikan, kemanfaatan bagi orang lain. Wa qala aidan, Rasulullah pun bersabda, khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang terbaik itu juga orang yang umurnya panjang tetapi berkualitas, karena amal perbuatannya jauh lebih baik. Begitulah Rasulullah mengamanatkan kepada kita selaku umatnya. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam mengajarkan kita supaya taat, supaya tunduk, supaya patuh, supaya berserah diri. Nah, setelah itu maka impact baliknya kita taat, tunduk, patuh, berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Allah akan memberikan kita rasa aman, selamat, damai, bahagia, dan sejahtera. Seberapa jauhkah kebahagiaan kita? Seberapa jauhkah kedamaian dan keselamatan kita? Sangat ditentukan seberapa jauh kita taat, tunduk, patuh kepada Allah. Semakin banyak kita tunduk, patuh, taat kepada Allah, semakin Allah banyak memberikan kita kebahagiaan, keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan. Sebab itu Islam punya guidance supaya orang Islam itu jangan hanya sekedar makmum. Orang Islam jangan sekedar follower. Orang Islam jangan hanya sekedar rubuh gedang. Bahasa kampung saya, apa artinya rubuh gedang? Orang berbuat apa, dia ikut nimbrung. Sehingga orang berbuat apa, dia ikut-ikutan. Tidak begitu. Supaya orang Islam memahami betul, maka Allah memberikan minhaj, yaitu Al-Quran. Karena Al-Quran sebagai way of life, maka Al-Quran inilah yang tadi dibacakan oleh Pak Ustadz oleh kita di dalam surah Al-Isra, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran itu selalu terus menerus, tidak pernah berhenti. Orangnya dalam keadaan suka, dalam keadaan duka, masih produktif atau sudah punya purna kerja, masih muda atau sudah tua, terus menuntun, menunjukkan ke arah yang paling lurus. Dengan meyakini itu, maka kita sebagai orang Islam wajib menjadikan Al-Quran pedoman hidup kita. Apabila kita ngikutin petunjuk Al-Quran, ex officio bahasa hukum, kita nurut kepada Allah, kita dijamin bahagia, sejahtera, sukses, dan beruntung selama-lamanya. Monggo dibuka di dalam Al-Quran surah ke-33, surah Al-Ahzab, ayatnya 71. Wa may yuti'illaha wa rasulahu
siapa saja yang menaati Allah dan Rasul-Nya, termasuk para pensiunan dari Telkom yang usianya rata-rata di atas 50 tahun, kecuali yang masih muda pensiun dini atau minta dipensiunkan di bawah 50 tahun. Siapa saja yang menaati Allah dan Rasul, maka Allah akan memberikan teken prestasi, memberikan jaminan, memberikan janji yang tidak pernah diingkari. Faqad faza fawzan azima, maka dia memperoleh kesuksesan yang luar biasa. Sukses, kemenangan, keberuntungan sebagai reward, penghargaan Allah kepada siapa saja yang mau menaati Allah dan Rasul-Nya. Surah Al-Ahzab ayat 71. Ibu dan Bapak, ayat ini menurut penjelasan di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir menjelaskan fauzan azimah, keberuntungan yang amat sangat dahsyat. Apa yang dimaksud itu? Rasa senang, rasa cukup, rasa bahagia, rasa sejahtera, rasa keselamatan dan keberkahan. Berarti kalau ibu bapak mendambakan berkah, senang, bahagia, sejahtera, cukup, jawabannya taatilah Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, dasar hukum tersebut di dalam Al-Quran surah keempat, surah An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha wa rasulah, siapa saja yang selalu aktif menaati Allah dan Rasul-Nya, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim, mereka itulah dijamin oleh Allah digabungkan orang-orang yang diberi nikmat sejati. Siapa orang-orang yang diberi nikmat sejati yang akan digabungkan pada kita? Minan nabiyyin, kelompok para nabi. Kemudian wasiddiqin, kelompok orang-orang yang jujur menegakkan kebenaran. Wasyuhada'i, kelompok orang-orang yang mati syahid. Wassolihin, kelompok orang-orang yang solih. Kalau kita menaati Allah dan Rasul, maka kita menjadi orang solih. Kalau kita menjadi orang solih, bagian dari 4 kelompok yang dijamin Allah mendapatkan nikmat dunia akhirat. Para nabi, orang yang mati syahid, orang yang menegakkan kejujuran, dan orang-orang yang solih. Dan mereka itu bukan hanya menduduki posisi yang hanya berwaktu. Wa hasuna ulaika rafiqa, mereka adalah sahabat yang terbaik. Enggak ada teman yang terbaik melebihi dari 4 kelompok itu. Itu adalah jaminan Allah ketika kita rela menaati Allah dan Rasul, mengikuti bimbingan Al-Quran yang siap menuntun kita ke jalan yang paling lurus. Allah memberikan kita kebahagiaan, kesejahteraan, keamanan, dan kesentosaan dunia dan akhirat. Secara umum, istilah sejahtera ini menunjukkan keadaan yang baik. Walaupun Bapak Ibu secara formal tidak lagi sebagai pegawai Telkom, keadaan kita baik, keluarganya baik, anak-anaknya baik, harta miliknya baik, hubungan kita dengan orang lain baik, hubungan kita kepada Tuhan kita baik. Itu artinya sejahtera. Ibu dan Bapak, kalau kita ingin sejahtera dan bahagia, maka ada ikon, ada idola yang perlu kita kedepankan yang namanya bersyukur. Dalam konsep Islam, kenapa bersyukur ini menjadi ikon untuk menghantarkan kita bahagia, tenang dan sejahtera? Karena
Bersyukur membangun kepercayaan penuh bahwa apa yang ada pada diri kita sepenuhnya atas pemberian Allah. Kita hari ini diberi oleh Allah makanan, uang, ketemu teman, nambah ilmu, meningkatkan semangat kehidupan, itu bagian daripada nikmat. Nikmat inilah yang harus kita syukuri. Karena dengan bersyukur akan berimpact, berpengaruh, punya dampak yang baik kepada totalitas ajaran Islam. Mari kita lihat Pak, studi kasus Nabiullah Sulaiman alaihi salam adalah sosok publik figur yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diperkenalkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diabadikan di dalam Al-Qur'an. Di mana sosok Nabiullah Sulaiman adalah sosok manusia yang paling pandai bersyukur. Nabiullah Sulaiman setiap mendapatkan anugerah, apakah uang, apakah kesehatan, apakah penghargaan lain, selalu berikrar, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatak. Ya Tuhanku, aku bersyukur kepadamu untuk mensyukuri nikmatmu yang engkau kurniakan kepadaku. Berikanlah aku sikap kerelaan untuk mensyukuri anugerah yang kau berikan kepadamu. Wa an a'mala sholihan tardo, supaya anugerahmu yang kau berikan kepadaku dapat saya gunakan sebagai media untuk melakukan amalan-amalan baik yang kau ridhoi. Dan kalau saya sudah bisa menggunakan anugerahmu, engkau ridhoi, bisa melakukan amalan-amalan yang baik, maka wa adkhilni bi rahmatika, dengan kasih sayangmu itu masukkanlah aku fi ibadika sholihin, ke dalam hamba-hambamu yang sholih. Sikap Nabiullah Sulaiman alaihi salam ini membawa Allah ridho. Dan Nabiullah Sulaiman sadar, hada min fadli Rabbi, ini anugerah Tuhanku. Saya hari ini menerima nasihat, hari ini menerima nikmat. Nikmat yang aku terima dalam bentuk utility function, fungsi kepuasan pribadi. Saya bisa mendapatkan peluang pekerjaan, saya bisa mendampingi keluarga saya yang sudah damai ini. Liyabluwani, karena Allah ingin mengujiku. Jadi kita diuji oleh Allah mendapatkan nikmat-nikmat itu. Ashkuru am akfur, apakah dengan nikmat yang aku terima dari Allah ini menyebabkan saya pandai bersyukurkah, atau justru saya kufur? Itu pengakuan Nabiullah Sulaiman, sikap kita dalam mensyukuri nikmat. Nah, ternyata dari tinjauan Islamic worldview, syukur ini menjadi ikon dalam mewujudkan kehidupan yang bahagia dan sejahtera. Terkait dengan ini, Bapak Ibu, mana petunjuk Al-Quran terkait dengan kebahagiaan ini? Pertama, selain yang tadi sudah kita bicarakan, surah Al-Isra ayat 9 yang tadi dibaca oleh qari kita. Kemudian surah Al-Kahfi, surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 3. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Segala puji milik Allah yang Allah telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Muhammad diajarkan kepada para sahabat
para sahabat mengajarkan kepada para tabi'in, tabi'in kepada ulama, dan sampai akhirnya kepada kita. Ternyata walam yaj'allahu iwajan, Allah tidak menjadikan Al-Quran yang diturunkan itu arah yang bengkok, arah yang sesat, nggak ada sekalipun. Qayyiman, justru arah yang diajarkan Al-Quran adalah ke arah yang paling lurus, sehingga liyungdira ba'san syadidan min ladunhu, Al-Quran memberikan ancaman kepada siapa saja yang melanggar dari aturan itu akan menerima sanksi siksaan yang amat sangat pedih. Tapi sebaliknya, wa yubasyirul mu'minin, Al-Quran pun juga memberikan berita gembira kepada orang beriman, alladzina ya'maluna sholihat, yang rajin melakukan kebaikan-kebaikan, anna lahum ajron hasanah, mereka berhak mendapatkan pahala yang baik, makisina fihi abada, mereka akan kekal ke dalam surga untuk selama-lamanya. Baik Bapak Ibu, selain ayat-ayat Al-Quran yang mengajarkan kita tentang bagaimana bersyukur, bagaimana ingin melakukan kegiatan yang membawa kita kebahagiaan dan kesejahteraan, juga ada satu hadis Nabi yang saya angkat, riwayat oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berdasarkan petunjuk Nabi kita Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man ja'alal qur'ana amamahu qadahu ilal jannah, siapa yang menjadikan Al-Quran itu loh di depannya, ngikutin bimbingan petunjuk Al-Quran, qadahu ilal jannah, maka Al-Quran akan menuntun ke surga. Sebaliknya, wa man ja'alal qur'ana wara'ahu, siapa yang menjadikan Al-Quran di belakangnya, tidak mau mengikuti bimbingan dan petunjuk Al-Quran, alqahu 'alan nar, maka Allah akan melemparkannya ke neraka. Naudzubillah min dzalik. Pernyataan Rasulullah ini jelas bahwa Al-Quran ini bimbingan, petunjuk, pedoman yang mesti akan mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan, mulai dari hidup di dunia sampai hidup-hidup yang berikutnya. Hidup ini bukan hanya sekali. Orang kebanyakan, ngapain kita susah-susah, hidup hanya sekali? Enggak. Hidup itu ada beberapa tahap. Mari kita cek. Ibu-ibu pernah hamil kan, Bu? Pernah mengandung bayi kan? Itu namanya hidup di alam kandungan. Di dalam perut emak kita ada kehidupan. Sejak plus minus usia janin 4 bulan, Allah memasukkan ruh ke dalam tubuh. Bayi yang sudah lengkap dengan organ tubuh, ada kepala dengan segala komponen, ada badan dengan segala komponen, ada tangan, ada kaki, maka Allah memberikan kehidupan ruh di dalam janin. Itu alam janin, alam kandungan, ada kehidupan. Yang kedua adalah alam dunia sekarang ini. Kita hidup di alam yang seperti ini, namanya alam dunia. Ada masanya, berakhir di alam dunia, akan pindah di alam kubur. Alam kubur ada kehidupan. Kehidupan di alam kubur berbeda dengan alam dunia. Di alam kubur hanya dirasakan oleh orang yang bersangkutan ketika di alam kubur. Kalau alam dunia, kita bisa merasakan bareng-bareng bagaimana jeruk ini manis,
kita rasakan bisa dirasakan yang lain. Kita punya perangkat handphone, ini baik, bisa dirasakan orang banyak. Tapi kalau di alam kubur ada kehidupan di alam kubur enak atau nggak enak itu berlaku individually. Tergantung modal yang dilakukan ketika di dunia. Maka di alam kubur ada kehidupan yang menyenangkan, ada kehidupan yang tidak menyenangkan. Nanti hari kiamat semuanya sudah ludes, tidak ada satupun yang tertinggal di alam dunia. Maka ada alam ketiga namanya alam ba'ats, bangkit dari alam kubur. Bangkit dari alam kubur ada kehidupan. Ada yang lebih ganteng, ada yang jelek, ada yang nikmat, ada yang susah. Itu nanti ada alam, yaitu alam ba'ats. Begitu sudah bangkit dari alam kubur, pindah yang namanya alam mahsyar. Semua manusia hidup kembali, dibangkitkan oleh Allah, berada di sebuah area yang lapas dalam keadaan yang susah menderita, kecuali mereka yang dijamin oleh Allah. Habis dari alam mahsyar, pindah ke alam mizan. Kita akan hidup di suatu alam, kita akan menerima catatan amal kita masing-masing. Berapa lama Allah yang tahu. Dari alam mizan langsung ke alam akhirat yang sejati. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Kelompok mereka yang langsung ke surga, kelompok mereka yang langsung ke neraka. Yang ke surga enggak akan pindah kemana-mana. Yang di surga, yang di neraka ada dua. Ada yang ke neraka selama-lamanya, ada ke neraka untuk beberapa waktu, setelah itu dipindahkan ke surga. Itu kehidupan. Nah, sejahtera, bahagia yang diajarkan oleh Islam tadi akan menghantarkan kita bahagia ketika sekarang di dunia sampai ke alam-alam berikutnya. Nah, Al-Quran membimbing kita dengan melakukan macam-macam, dan ini akan membawa kita sejak di dunia, di alam kubur, alam akhirat, maka semuanya bahagia, senang, dan sejahtera. Begitulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, untuk keluarga kita, masyarakat kita, bangsa dan negara kita, sehingga kita bahagia dunia sampai di akhirat nanti. Amin ya robbal alamin. Oke bro and sis, thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. See you next video.